Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Di pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang kecepatan. Kalau kemarin kita sudah mempelajari di pertemuan yang sebelumnya tentang perbandingan jarak dengan waktu, sekarang kita masuk ke rumus kecepatan. Ya, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, guru mau minta tolong kepada kalian untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ya anak-anak. Terima kasih. Ya, mari kita masuk ke materi. Baik anak-anak, dalam materi kecepatan, di sini guru akan menjelaskan sedikit tentang kecepatan. Apa itu kecepatan? Yaitu perbandingan antara jarak dengan waktu. Nah, kalau kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perbandingan jarak dengan waktu ya. Itu adalah cara mencari kecepatan rata-rata. Ya, di sini guru tulis kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Nah, untuk simbolnya dapat dituliskan seperti ini. V sama dengan S per T. Di mana V itu artinya kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu yang ditempuh. Ya, itu untuk penjelasan dari kecepatan. Mari kita masuk ke contoh soal. Ya, baik anak-anak, di sini Bu Guru sudah menyiapkan soal untuk contoh 1, 30 km per jam. Begitu ya pembacaannya. Kemudian sama dengan titik-titik meter per menit. Jadi di sini kecepatan 30 km per jam diminta untuk diubah dalam bentuk meter per menit. Caranya mudah ya anak-anak. Mari kita langsung kerjakan. Sama dengannya sejajar ya di sini. Untuk menjawab, 30 dikali, kita perhatikan kilometer ke meter. Kita ingat tangganya. Kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 tangga. Jadi dikali 1000. Per menitnya, dari jam ke menit, kemarin itu 1 jam adalah 60 menit. Jadi di sini 60. Yang ini meter, yang ini menit ya anak-anak. Baru setelah itu kita hitung ini. Kita bisa melakukan coret-mencoret di bawah ini dengan di sini ya. 30 habis dengan 60 ya. Atau mudahnya ini 0 dicoret dulu. Lalu ini sisa 6, ini sisa 3. 6 dibagi 3 itu bisa 2. Lalu 3 dibagi 3 menjadi 1. 1 dikali 1000, 1000. Lalu 1000 dibagi 2, 500 ya anak-anak. 500, jadi satuannya tadi meter per menit. Ya, begitu. Atau kalau dalam bahasa kita, biasanya tulisannya 500 meter per menit. Hanya mengubah tanda pernya aja menjadi garis miring ya anak-anak. Ya, seperti ini untuk contoh 1. Mudah ya anak-anak. Jadi kalian hanya memperhatikan satuan panjangnya diubah kemana. Apabila tetap, ya kita tidak mengubah, berarti tinggal satuan waktu. Apakah harus diubah? Yang kita harus ingat adalah satuan panjang dengan satuan waktunya. Untuk contoh berikutnya, di sini guru ada soal cerita. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Ya, mari kita melakukan penyelesaian. Untuk penyelesaiannya, biasakan ya. Pertama itu kita tulis apabila mengerjakan soal cerita, kita
ulang diketahui, yaitu tadi T itu waktu ya. Waktunya tadi 2 jam. Kemudian S-nya, jarak tempuhnya yaitu 90 km. Yang ditanya apa? Kita tulis juga dalam penyelesaian seperti ini ya lengkapnya. Ditanya adalah kecepatannya. Berapakah kilometer per jamnya? Ya, langsung kita jawab di samping saja ya. Jawab. Tadi kita masukkan dulu rumusnya, kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Maka sama dengan 90 km per waktunya tadi 2 jam. Sama dengan, hitungannya tetap biasa ya, 90 per 2 berarti kita tahu 45 ya. 45 sudah hasil akhir, berarti ini tinggal kilometer per jam satuannya. Ya, atau dalam bahasa kita 45 km per jam. Seperti itu. Mudah ya anak-anak. Untuk melakukan soal cerita, dibiasakan untuk penyelesaiannya. Pertama ada diketahui, kemudian ditanya, baru kita bisa langsung jawab. Dan apabila ingin menjawab, masukkan terlebih dahulu rumusnya. Baru kita masukkan angka yang tadi diketahui. Ya, anak-anak, di sini Bu Guru memiliki 5 truk gandeng. Nah, di bagian kiri nomor 1 sampai 5 itu bagian depan truknya. Kemudian yang sebelah kanan, yang A sampai E itu adalah gandengannya atau sambungan truknya. Tapi di sini nomor 1 belum sesuai dengan A. Jadi kalian diminta untuk memberikan panah untuk sambungan yang mana yang tepat. Lihat, kita perhatikan yang di sebelah kiri nomor 1 sampai 5. Ada 6 km per jam, 30 km per jam, sampai 360 km per jam. Ini belakangnya dengan satuan yang sama ya, kilometer per jam. Dan yang sebelah kanan ada kilometer per menit, 2 km per menit. Yang paling bawah meter per menit. Jadi ada yang berbeda. Maka kita akan mengerjakannya dari yang A, B, C, D, E. Kita mencarinya untuk misalnya yang A 6 km per menit, kita jadikan untuk satuan kilometer per jam. Hasilnya berapa? Jika nanti sudah menemukan hasilnya, kita berikan panah. Misalnya yang A jawabannya adalah nomor 3. Jadi kita panahkan A ke 3. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita buat contoh untuk pengerjaannya. Ya, di sini Bu Guru sudah menulis yang bagian A dan D. Karena A sama dengan B sama dengan C, jadi caranya juga nanti sama. Dilihat samanya dari satuannya ya anak-anak. Yang A tadi 6 km per menit, yang B 3 km per menit, 2 km per menit, dan yang C 1 km per menit. Jadi satuannya sama, kilometer per menit. Kemudian yang D dengan E, satuannya sama, meter per menit. Jadi guru akan memberikan contoh untuk yang satuannya sama. Ya, mari kita mengerjakan yang A. Kita perhatikan ini 6 km per menit, lalu diminta untuk mengubah ke kilometer per jam. Kilometer sudah sama, menit ke jam itu beda, berarti kita ubah. 6 kita tulis dulu, 6. Kemudian kita perhatikan dulu, menit ke jam yang berbeda itu kita ubah. Menit ke jam itu dibagi atau dikali 60 ya anak-anak? Ya, benar, dibagi 60. Maka di sini kita tulisnya 6 dibagi
Tadi kilometer sama, jadi kita tetap tulis 1 kalau sama. Dibagi 1 per menit ke jam dibagi 60. Ini satuannya sudah kilometer per jam. Kalian ingat kan, apabila bilangan asli bertemu dengan pembagian pecahan biasa seperti ini, dibalik ya, lalu dikali 6 dikali ini 60-nya ke atas. 60 per 1 itu sama artinya dengan 60 ya, jadi satunya tidak ditulis lagi. Satuannya jangan ketinggalan. Kemudian hasilnya 6 dikali 60. 6 kali 6 sederhananya. 6 kali 6 itu 36, lalu nolnya kita pindahkan. Jadi hasilnya 360 km per jam. Nah, untuk 360 km per jam, jangan lupa kita perhatikan lagi, ada tidak jawabannya di truk yang bagian kiri, yang 360 km per jam. Kita lihat lagi truknya ya. Nah, ada di nomor 5 ya, jadi kita panahkan bagian yang A ke nomor 5. Ya, lanjut. Mari kita kerjakan yang bagian D. 100 meter per menit. Akan kita ubah ke kilometer per jam. Kita perhatikan ini meter sudah berbeda ya anak-anak. Kemudian ini menit ke jam juga berbeda. Maka caranya meter ke kilometer itu dibagi atau dikali. Karena naik berarti dibagi ya anak-anak. Kita tulis di sini berarti 100 meter ke kilometer itu dibagi berarti ya menit ke jam juga dibagi. Jadi 100 dibagi, kita siapkan dulu tanda baginya. Kemudian meter ke kilometer itu naik sebanyak 3 tangga, jadi dibagi 1000. Per menit ke jam itu seperti yang tadi ya, 60. Dibagi 60. Satuannya jangan lupa kilometer per jam. Lalu ini kita ketemu lagi bilangan asli bertemu dengan pembagian pecahan biasa, berarti kita balik dikali 60 per 1000. Ini ditulis nanti juga tidak apa-apa sebenarnya satuannya ya, ditulis di akhir, tapi supaya tidak sampai kelupaan menulis satuan. Lalu ini 100, ini 1000 bisa kita coret. Ini nolnya 2, ini berarti juga kita coret nolnya 2. Sisa 60 dibagi 10. 01 coret, 01 coret, tinggal 6 dibagi 1. Ini karena satuannya sudah 1 ya, jadi langsung saja 6 dibagi 1. Ya. Jadi tadi terakhir sisanya ini udah habis, lalu ini coret 1, jadi sisa 6 dibagi 1 ya, maka hasilnya 6 km per jam. Lalu kemudian setelah kita menemukan hasil ini, kita cek lagi di bagian truk yang sebelah kiri, apakah ada yang hasilnya 6 km per jam. Jika kita sudah menemukannya, baru kita kasih panah dari yang bagian D, truk yang tergandeng yang D, bagian ke yang 6 km per jam, truk bagian nomor 1, 2, sampai 5 itu. Ya, baik anak-anak, untuk yang guru sudah berikan contoh, bagian yang A dengan D, selebihnya kalian bisa lanjutkan mengerjakan ya. Yang B, C, dan E. Kemudian panahnya bisa kalian gambar di buku tulis kalian masing-masing. Lalu hasilnya bisa kirim ke guru kalian masing-masing secara japri. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk yang contoh 2, di sini Bu Guru memiliki latihan soal untuk kalian. Ini bentuknya tabel kecepatan ya, kalian perhatikan. Di kolom yang pertama, nomor 1, jarak tempuhnya 120 km, kemudian waktu tempuhnya 3 jam, yang ditanyakan kecepatannya. Sesuai rumus tadi ya, kalian mengerjakannya. Jadi di sini sudah disediakan T-nya, yaitu waktunya, dan S-nya, jarak tempuhnya. Jadi kalian tinggal mengerjakan menggunakan rumus V sama dengan S per T tadi. Kalau tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Guru untuk mengubah satuannya ke kilometer per jam,
Berarti di sini nomor 1 sama nomor 2 kalian bisa mengerjakannya ya. Bu Guru akan memberikan contoh untuk yang nomor 3. Di sini jarak tempuhnya 300 hektometer, kemudian waktu tempuhnya 120 menit, dan kecepatannya kilometer per jam yang diminta. Maka untuk yang nomor 3 Bu Guru berikan contoh. Untuk pengerjaannya, kita terlebih dahulu menulis diketahui. T-nya sama dengan, T itu waktu ya anak-anak, 120 menit. Kemudian S, jarak tempuhnya 300 hektometer. Ingat, kalian jangan sampai salah menaruhnya ya. Yang waktu itu pasti satuannya menit. Kalau S itu jaraknya berarti satuan panjang, tulisannya mungkin hektometer, dekameter, meter, kilometer. Sebelumnya sudah dipelajari, pasti kalian ingat ya, hanya harus teliti saja. Lanjut, berarti yang ditanya adalah kecepatan atau V. V-nya berapa? Oke, langsung kita bisa menjawab. Menggunakan rumus V sama dengan, harus dihafal rumusnya ini ya, S per T. Ya, baru kita langsung bisa memasukkannya. S itu 300, kemudian per T itu 120. Ya, jangan lupa ini sama dengan diminta untuk satuannya kilometer per jam. Kalau ini hektometer per menit. Geser ya. Maka cara mengerjakannya, kita perhatikan dari hektometer ke kilometer. Naik satu tangga ya anak-anak. Maka 300 dibagi 10 per, lalu yang menit ke jam itu dibagi 60. Jadi 120 dibagi 60. Ya, langsung saja hitung hasilnya berapa. 300 dibagi 10, sama-sama dicoret nolnya, 30 kali dibagi 1 jadi 30. Kemudian ini yang bagian bawah 120 dibagi 60. Kenapa ini mencoretnya ke samping? Karena ini pembagian ya anak-anak. Kalau pembagian ini bukan pecahan bentuknya, ke sesama temannya, itu bisa saling mencoret. Apabila ini 0 hasilnya. Ya, 0 bisa langsung lebur atau hilang. Lalu sisanya 12 dibagi 6, yaitu 2. Jadi 30 per 2 km per jam. Bisa disederhanakan lagi ya, ini. Jadinya 30 dibagi 2 itu 15. Kesatuannya jangan lupa, kilometer per jam. Lalu ini kalian masukkan ke tabel yang tadi. Jadi, kalian mengerjakan tabelnya terlebih dahulu, menyalinnya, kemudian pengerjaannya di bawah tabel untuk nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian apabila sudah menemukan hasilnya, kalian bisa memasukkan ke tabel yang tadi. Seperti itu ya mengerjakan tugasnya. Semangat mengerjakan anak-anak. Baik anak-anak, cukup sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa dan terima kasih Bu Guru ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila masih kurang paham atau masih bingung, kalian bisa mengulang videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.